Militan Hamas melesatkan serangan balasan ke Israel pada Kamis 20 Maret 2025. Serangan roket itu membuat sirine peringatan di Tel Aviv berbunyi kencang. Namun rupanya Tel Aviv tak hanya dihujani roket Hamas saja, melainkan dari Houthi juga. Rudal milik Hamas dan Houthi saling bersahut-sahutan menyasar kota utama Israel itu. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Hamas Abu Ubaidah menyatakan bahwa pihaknya memberi penghormatan terhadap tindakan Houthi itu. Militan Yaman tersebut secara nyata memberikan dukungan pada Hamas buntut serangan mematikan yang dilancarkan Israel ke Gaza. Menurut Abu Ubaidah, adanya rudal dari Yaman di saat yang sama menunjukkan bahwa Gaza tak sendirian dalam melawan Zionis. Juru bicara Brigadir Qassam itu kemudian menyerukan perlawanan total untuk menghadapi serangan Israel. Sayap militan Hamas Brigadir Qassam melancarkan serangan balas dendam ke Tel Aviv. Hamas diketahui melesatkan rentetan roket M90 sebagai balasannya itu. Dalam pernyataan Brigadir Qassam Kamis 20 Maret 2025, mereka mengaku mengebom Tel Aviv sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, militer Israel IDF menyatakan sedikitnya ada 3 roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke wilayah Gush Dan. IDF mengklaim 2 diantaranya berhasil dicegat, sedangkan 1 rudal lainnya jatuh di wilayah terbuka. Sebagai informasi sebelumnya, pada Selasa 18 Maret 2025, Israel kembali menabuh genderang perang di Gaza. Pasukan Zionis tersebut melancarkan rentetan serangan hingga mengakibatkan gugurnya lebih dari 400 warga Palestina. Houthi Yaman melancarkan serangan rudal hipersonik ke Bandara Ben Gurion, Israel. Serangan itu dilakukan beberapa hari seusai pasukan Zionis melanggar gencatan senjata di Gaza. Dalam pernyataannya pada Kamis 20 Maret 2025, juru bicara Houthi Yahya Saree mengungkap bahwa pihaknya menggunakan rudal balistik hipersonik andalan, yakni Palestina II. Ia juga mengklaim bahwa operasi yang dilancarkan itu berhasil mencapai tujuannya. Namun di sisi lain, militer Israel IDF menyatakan bahwa rudal-rudal Houthi itu berhasil ditangkis. Disebutkan, rudal tersebut berhasil dicegat sebelum memasuki wilayah Israel pada Kamis pagi. Sirine peringatan serangan juga diaktifkan di beberapa wilayah selesai proyektil Yaman itu ditembakkan. Polisi Israel menyatakan sirine tersebut terdengar meraung di Tel Aviv dan Yerusalem. Meski begitu, Israel mengklaim tak ada korban luka serius dalam serangan Houthi itu. Rupanya, serangan Houthi itu dilakukan bersamaan dengan saat Hamas melesatkan rudalnya ke Tel Aviv. Alhasil, rudal Houthi dan Hamas saling bersahut-sahutan di langit Israel. Tak hanya di Gaza, militer Israel juga melakukan penyerangan di Lebanon pada Kamis 20 Maret 2025. Pasukan Zionis menyatakan bahwa pihaknya menarget lokasi militer di Lebanon Timur dan Selatan. Dikutip dari Arab News, militer Israel IDF mengakui telah menyerang situs infrastruktur bawah tanah Hizbullah yang ada di BK Lebanon. Selain itu, IDF juga menarget lokasi militer yang berisi peluncur roket di Lebanon Selatan. IDF menegaskan lokasi tersebut telah teridentifikasi sebagai tempat yang digunakan oleh Hizbullah. Media Lebanon mengabarkan pesawat Israel menyerang lereng timur pegunungan di dalam kota Janta di BK. Selain itu, serangan dilaporkan juga terjadi di pinggiran kota Taraya dan barat Baalbek. 4 rudal juga ditembakkan ke Nabatiyah, Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi memecat Kepala Badan Intelijen Shin Bet Ronen Bar Jumat 21 Maret 2025. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan pemerintah dengan suara bulat menyetujui usulan Netanyahu untuk mengakhiri masa jabatan Bar. Meski telah dipecat, Bar masih akan menjabat hingga 10 April 2025 mendatang. Dikutip dari Tribun News, pemecatan Bar ini menjadi sejarah baru bagi Israel. Pasalnya ini merupakan kali pertama pemerintah Israel memecat Kepala Badan Keamanan.
Sebelumnya, Netanyahu juga telah mengungkap bahwa dirinya telah kehilangan kepercayaan terhadap Barr. Hal tersebut lantaran kegagalan Israel dalam menghadapi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Ronen Barr sendiri pun telah mengakui kegagalan Shin Bet pada masa itu. Sumber-sumber di dalam kantor Perdana Menteri mengatakan Netanyahu sejatinya telah mendesak Barr agar mengundurkan diri secara sukarela, namun ia menolaknya. Hamas bersikeras menolak pemindahan warga Palestina dari jalur Gaza. Namun militan Palestina itu memiliki satu tempat sebagai pengecualian. Dilaporkan Hamas akan menyetujui pemindahan warga Palestina jika tujuannya adalah Al-Quds atau Yerusalem. Hal itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada Rabu 19 Maret 2025 lalu. Dikutip dari Tribun News, Hamas menegaskan bahwa rakyat Gaza akan tetap bertahan di tanah air mereka. Mereka akan berusaha melawan segala bentuk pemindahan, baik secara paksa maupun sukarela. Warga Palestina pun berharap Yerusalem Timur bisa menjadi ibu kota negara Palestina merdeka nantinya. Namun, Israel menduduki Yerusalem dan mulai mengklaim tanah-tanah Palestina sejak perang bergejolak pada 1948 silam.